Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiani dari Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor NIM 1862050054 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya akal dalam Islam. Pengertian akal menurut Ibnu Taimiyah, lafaz akal adalah lafaz yang mujmal, bermakna ganda, sebab lafaz akal mencakup tentang cara berpikir yang benar dan pula cara berpikir yang salah. Adapun cara berpikir yang benar adalah cara berpikir yang mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan dalam syariat. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah juga menyinggung mengenai kesesuaian nas Al-Quran dengan akal. Jika ada pemikiran yang bertentangan dengan akal, maka akal tersebutlah yang salah karena mengikuti cara berpikir yang salah. Pemuliaan Islam terhadap akal. Islam sangat memperhatikan dan memuliakan akal. Di antara hal yang menunjukkan perhatian dan penghormatan Islam kepada akal, yang pertama itu Islam memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dalam rangka mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Islam mengarahkan kekuatan akal kepada tafakur atau memikirkan dan merenungi atau tadabbur ciptaan-ciptaan Allah dan syariat-syariatnya sebagaimana dalam firman-Nya. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah 100 ayat 184. Yang kedua, Islam melarang manusia untuk taklid buta kepada adat istiadat dan pemikiran-pemikiran yang batil. Yang ketiga, Islam memerintahkan manusia agar belajar dan menurut ilmu sebagaimana dalam firman Allah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang keempat, Islam memerintahkan manusia agar memuliakan dan menjaga akalnya dan melarang dari segala hal yang dapat merusak akal seperti khamar atau minuman keras. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Akal juga memiliki ruang lingkup dalam Islam. Itu meskipun Islam sangat memperhatikan dan memuliakan akal, tetapi tidak menyerahkan segala sesuatu kepada akal. Bahkan Islam membatasi ruang lingkup akal sesuai dengan kemampuannya, karena akal terbatas jangkauannya. Tidak akan mungkin bisa menggapai hakikat segala sesuatu, maka Islam memerhatikan akal agar tunduk dan melaksanakan akan perintah syar'i walaupun belum selesai kepada hikmah dan sebab dari perintah itu. Kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena lebih mengutamakan akalnya yang belum bisa menjangkau hikmah perintah Allah. Dengan membandingkan penciptaannya dengan penciptaan Adam, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Sahad ayat 76. Karena inilah Islam melarang akal menggeluti bidang-bidang yang di luar jangkauannya. Sekian dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.